Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Bagaimana kabarnya Bu Mei hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Andre. Pak Andre, bagaimana kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah juga baik, Bu Mei. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Mei. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Mei. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa adalah disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya mengenai pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama proses atau kehadiran penuh, Pak Andre, dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Mei, kompetensi mana yang ingin Ibu Mei kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Andre. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu Mei, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, kemudian dulu ya, Bu Mei untuk kegiatan observasinya, silakan Ibu Mei melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Andre atas kesempatannya. Sama-sama, Bu Mei. Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Mei bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalahnya itu apa? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ibu masih ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas itu? Kalau menurut saya sebenarnya dia tidak serius Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu Mei. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Beliau sepertinya keberatan melihat saya waktu mengajar Bu, tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanyakan Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku
buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa pun, sudah juga memberikan siswa itu lebih termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus. Lalu bagaimana hasil saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya masih kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan lain yang jadi terbengkalai Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya itu masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Semangat Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi ya Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kalau beliau kalau saya ada salah dan terkait tentang proses mengajar saya. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Bu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya ada salah langkah Bu. Alhamdulillah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sebenarnya juga masih menjadi pikiran saya Bu. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya dan mungkin bisa saling mengingatkan lah Bu. Itu ide yang sangat bagus Bu.
Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa tidak nyaman. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Bu. Amin. Sama-sama Bu. Maaf Bu Mai, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu Bu. Nggih, monggo silakan Bulan. Terima kasih. Salam bahagia Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Baik Bu Mei, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan bulan. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Mei lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan algoritma, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut tidak bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Mei, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Mei dan Bu Bulan sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Bu Mei juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bulan sehingga Bulan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mei berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Andi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.